Barcelona cemas Jules Koundé cedera, absen leg kedua lawan Inter Milan. Laga antara Barcelona dan Inter Milan di leg pertama semifinal Liga Champions berlangsung sengit. Kedua bermain imbang 3-3 di Estadio Olympique Louis Company, Kamis 1 Mei 2025 dini hari WIB. Inter Milan mencetak gol lebih dulu melalui Marcus Thuram di detik ke-33. Tak lama, Denzel Dumfries menggandakan keunggulan tim tamu. Barcelona tidak tinggal diam dan bangkit dengan luar biasa. Lamine Yamal mencetak gol indah, lalu Ferran Torres menyamakan kedudukan. Sayangnya, jelang turun minum, Barcelona mendapat kabar buruk. Bek andalan mereka, Jules Koundé, mengalami cedera otot. Koundé ditarik keluar pada menit ke-42 setelah mengeluhkan rasa sakit. Ia terlihat memegangi bagian ototnya sebelum akhirnya digantikan Eric Garcia. Cedera ini menjadi pukulan bagi pelatih Hansi Flick. Pasalnya, Koundé selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Barcelona musim ini. Eric Garcia mengisi posisi Koundé hingga babak pertama usai. Namun kehadirannya belum tentu bisa menggantikan peran penting bek asal Prancis tersebut. Barcelona selanjutnya akan melawan Real Valladolid dalam lanjutan La Liga. Laga itu disusul duel hidup mati kontra Inter Milan di leg kedua semifinal. Akhir pekan berikutnya mereka harus menjalani El Clasico melawan Real Madrid. 3 laga ini sangat menentukan nasib Barcelona di 2 kompetisi. Sementara kabar baik datang dari skuad Barcelona jelang leg kedua melawan Inter Milan. Bek muda berbakat Alejandro Balde dipastikan bisa kembali memperkuat tim. Hal ini menjadi dorongan moral besar bagi Hansi Flick dan timnya yang membutuhkan kekuatan penuh untuk membalikkan keadaan. Barcelona akan menghadapi laga krusial melawan Inter di leg kedua kompetisi Eropa. Kehadiran Balde di lini belakang tentu menambah opsi pertahanan yang solid. Sementara itu, absennya Lewandowski bisa berdampak pada daya gedor lini serang. Lamine Yamal bersinar pecahkan rekor Liga Champions. Barcelona dan Inter Milan kembali menorehkan kisah epik dalam sejarah Liga Champions setelah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan penuh aksi dan emosi di leg pertama semifinal. Laga ini menghadirkan 6 gol luar biasa, pertunjukan kelas dunia, serta satu nama muda yang bersinar terang. Lamine Yamal. Duel ini mengingatkan pada pertemuan legendaris mereka di semifinal tahun 2010. Tapi kali ini, di Estadio Olympique Louis Company, giliran Yamal yang mencuri perhatian. Dalam penampilan ke-100-nya bersama tim utama Barcelona, bocah ajaib berusia 17 tahun itu tampil bak Lionel Messi muda. Meski akhirnya gagal membawa timnya menang, Lamine Yamal mungkin baru berusia 17 tahun, tapi ia sudah mengoleksi sederet rekor luar biasa bersama Barcelona. Kini, ia kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah Eropa. Setelah tampil gemilang melawan Inter Milan, gol indah yang dicetaknya dalam laga semifinal Liga Champions leg pertama tak hanya membantu Barcelona bangkit dari ketertinggalan, tapi juga menjadikannya pemain termuda sepanjang sejarah yang berhasil mencetak gol di babak semifinal kompetisi elit ini. Dengan usia 17 tahun dan 291 hari, Yamal resmi menyalip rekor milik Kylian Mbappe yang sebelumnya menjadi pencetak gol termuda di semifinal Liga Champions. Mbappe mencetak gol ke gawang Juventus pada 2017 saat masih berseragam AS Monaco di usia 18 tahun dan 140 hari. Rekor Yamal terasa semakin istimewa karena dicapai dalam pertandingan ke-100-nya bersama tim utama Barcelona hanya 2 tahun setelah ia melakoni debut seniornya di usia 15 tahun. Sebelum pertandingan melawan Inter Milan, Yamal sempat mengungkapkan rasa antusiasmenya bermain di semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya. Barcelona bisa dibela Ter Stegen akhir pekan ini. Barcelona berpeluang kembali dibela Marc-Andre Ter Stegen di kandang Real Valladolid akhir pekan ini
setelah pemain asal Jerman itu absen selama 7 bulan akibat cedera. Saat ini bahkan sudah lebih dari 7 bulan sejak Ter Stegen terakhir kali masuk lapangan untuk membela Blaugrana. Kiper berusia 32 tahun itu alami cedera tendon patella pada bulan September tahun lalu saat Barça hadapi Villarreal di ajang La Liga dan harus jalani operasi. Di satu titik tampaknya mustahil kapten Barcelona itu bisa bermain lagi musim ini. Namun, setelah bekerja keras dalam proses rehabilitasinya, kiper veteran itu pun sudah mulai kembali berlatih di awal bulan ini. Faktanya, Ter Stegen telah menerima surat keterangan medis pada akhir pekan lalu, dan namanya kemudian masuk dalam skuad Barca di final Copa del Rey melawan Real Madrid. Kini, menurut jurnalis Spanyol, Toni Juan Martí, Ter Stegen punya peluang besar untuk kembali beraksi saat Barca tandang ke markas Real Valladolid akhir pekan ini. Itu terjadi setelah pelatih Barca, Hansi Flick, mengonfirmasikan bahwa Wojciech Szczęsny tetap akan menjadi penjaga gawang di laga semifinal Liga Champions melawan Inter Milan tengah pekan ini. Jika Ter Stegen ingin dimainkan di kompetisi kontinental, maka klub sepak bola Catalan tersebut harus batalkan pendaftaran Szczęsny yang saat ini sedang dalam performa gemilangnya, hingga Barca putuskan untuk mengesampingkan kemungkinan itu. Meski demikian, Flick tak menutup kemungkinan untuk mengganti penjaga gawang di La Liga, dan ini menjadi kesempatan Ter Stegen bermain lagi setelah lebih dari 7 bulan absen. Walau gelar juara La Liga masih belum diamankan Barca, Hansi Flick kemungkinan akan lakukan beberapa rotasi besar pada akhir pekan ini, mengingat pertandingan leg kedua semifinal di kandang Inter Milan akan digelar pekan depan. Simone Inzaghi siap beri kejutan untuk Barcelona. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menegaskan bahwa timnya tak takut menghadapi Barcelona yang baru saja menjuarai Copa del Rey. Inter Milan menjejak babak semifinal Liga Champions 2024-2025 usai menyingkirkan Bayern Munchen. Di babak 4 besar, Inter Milan akan menghadapi Barcelona. Raksasa Catalunya sendiri melangkah ke fase ini berkat keunggulan agregat 5-3 atas Borussia Dortmund. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Simone Inzaghi menegaskan bahwa timnya akan datang ke markas Barcelona tanpa rasa takut. Juru taktik asal Italia itu sadar bahwa Barcelona sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menjuarai Copa del Rey. El Barça menjadi jawara usai menumpas Real Madrid 3-2 di partai final. Kendati demikian, Inzaghi menilai bahwa keberhasilan tersebut tak lantas membuat armada Hansi Flick bakal lebih kuat dari sebelumnya. Kami akan bermain dengan rasa hormat, tetapi tanpa rasa takut, kata Inzaghi seperti dikutip Bolasport.com dari Marca. Saya optimistis kami punya peluang, tutur Inzaghi menambahkan, jika Barcelona punya modal berharga untuk pertandingan tersebut, Inter Milan justru sebaliknya. Pertemuan ini bukan sekadar adu taktik dan bakat, melainkan lanjutan dari sejarah panjang yang ditulis dengan peluh, sorak, dan statistik. Barcelona tahu benar bagaimana rasanya menghadapi tim-tim Serie A dan bagaimana sulitnya menaklukkan mereka. Barcelona datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Copa del Rey. Namun, Inter Milan juga tak bisa dianggap enteng meskipun baru saja menelan kekalahan di Serie A. Riwayat pertandingan antara Barcelona dan Inter Milan di Liga Champions menunjukkan rivalitas yang cukup panjang dan menarik.